Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas satu unit motor Honda Matic keluaran tahun 2016 sampai 2016 yang dimana pada saat itu penjualannya eh, kurang begitu laku ya, karena memang pada saat itu customer atau masyarakat memang membutuhkan motor yang gesit dan bodinya itu ramping atau irit. Nah, apa sih motornya akan kita review. Nah, ini dia motornya. Nah, ini Honda Speci. Kebetulan ini tahun 2016 sudah injeksi. Jadi ada dua tipe Honda Speci, dan yang karbu 2011 dan kemudian seterusnya adalah tipe yang injeksi ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah, mohon dikoreksi. Jadi kenapa waktu itu penjualannya memang kurang begitu laku, karena memang pada saat itu masyarakat tuh seneng motor-motor yang ramping ya, seperti Honda Beat, Mio dan sebagainya. Nah, ini keluar dengan tipe helm in, dimana memungkinkan helm masuk ke dalam bagasi. Jadi imbasnya bodi melebar, jadi membongsor lah seperti ini. Baik, ini warna hitam basicnya. Kemudian saya restorasi. Total restorasi kurang lebih sekitar 2,5 juta. Apa saja ini restorasi? Yang terlihat itu pelek ya. Peleknya saya ganti pakai pelek Scoopy 2025, itu kurang lebih sekitar 850.000 plus ban ya. Kemudian cat. Nah, cat juga menghabiskan sekitar 650.000. Oke, nanti kita lihat satu-satu apa saja yang untuk restorasinya ya. Untuk yang pertama terlihat di sini pelek. Nah, ini pelek Scoopy tahun 2025, Scoopy Donat ya. Ini saya beli 850.000 plus dengan ban depan belakang. Ini untuk belakang seperti ini. Untuk pemasangan belakang tidak ada robah-robah, langsung PNP, sopot, pasang, jadi. Untuk yang depan, nah yang depan ini speedometer tidak bisa dipakai karena harus dibubut ya, karena agak malas ya ke tukang bubut, jadi ya udah nggak usah dibubut, jadi langsung pakai, jadi mengorbankan si kabel speedometer tidak bisa dipakai. Untuk di sebelah kiri cakram, ini pemasangannya agak tricky juga, menyesuaikan bos-bosannya di adjust lagi, disesuaikan lagi biar center. Kemudian ini teman-teman bisa lihat, ini baut cakram ya, ini di slap, ditipisin ya pakai gerinda, karena kalau nggak ditipisin dia mentok ke sini nih. Nah, mentok ke garpu. Jadi tipisin biar garpunya tidak mentok. Yang lainnya aman, kondisi aman, tidak ada seret-seret, lancar. Hanya itu saja sih untuk yang pemasangan depan itu memang lebih tricky. Kemudian apa saja yang diganti? Untuk yang diganti ini ya. Ini diganti baru, ini ori Honda 165.000. Kemudian kaca speedometer ini merek Queen, berapa ya, 12.000 apa 10.000 gitu harganya. Terus kemudian grip diganti karena sudah keras, ini grip bawaan Toyota bawaan Honda, 25.000 kalau nggak salah, karetnya aja, ini ori. Kemudian bandul saya pakai punya Honda EDV. Kemudian spion harganya 25.000, ini replika Vespa tapi yang warna hitam dan tangkainya yang pendek. Kemudian ini dudukan plat nomor, ini 15.000, tapi asli Honda ya, maksudnya bawaan Honda tuh biasanya kayak gini. Nah, kemudian warnanya apa aja? Untuk depan ini warnanya warna putih jadul ya, mungkin kodenya putih jadul di Sapporo ya, semuanya saya pakai cat Sapporo. Termasuk kalau yang untuk yang bodi halus ini, yang hitamnya saya pakai warna hitam solid. Kemudian ini warnanya putih jadul, hitam solid keseluruhan habis sekitar 2 kaleng. Bodi putih jadul habis 1 kaleng ya. Kemudian untuk bodi kasar ini saya pakai 2 warna. Pertama warna hitam, kedua warna coklat. Nah, ini warna coklat ini habis 2 kaleng ya, warna coklat sampai ke sini. Untuk bodi kasar warna hitam habis 1 kaleng. Jadi yang sini yang ini bodi kasar hitam, yang sini juga spakbor juga semuanya di cat bodi kasar warna hitam. Nah, kemudian untuk lampu sen depan belakang saya smoke-nya ini sengaja saya pilih warna pink ya, karena biar seperti real
motor-motor Jepang, karena ini konsepnya konsep JDM, konsep Jepangan lah gitu. Biasanya kan oranye gitu ya, ini agak beda sendiri. Saya pakai yang smoke tipis banget. Ini smoke-nya asal terlihat sekilas warna seharusnya pink ya, mungkin kelihatan lebih warna ungu. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, untuk part yang lainnya masih bawaan yang ori, lampu ori, hanya saja ini lampu dihamplas lagi, kemudian di clear ya. Clearnya tetap clear Sapporo yang 1K kalau nggak salah. Activator gloss, apalah pokoknya mah itu. Semua di clear, ini di clear juga. Sini di clear 3 layer ya. Untuk clear sendiri saya habis 3 kaleng. Untuk semua motor ini saya clear 3 kaleng. Jadi ini 4 apa 3 layer ini semua body ini. Ini 1 layer semua. Kemudian pernak-pernik seperti ini ya. Ini mata-mata kucing. Ini murah nih, kalau nggak salah ini sekitar 1.500. Berikut dengan bracketnya sendiri, bracket yang aluminium ya, yang fleksibel, yang bisa ditekuk-tekuk. Kemudian untuk cover knalpot, ini saya pakai cover knalpot Scoopy ya. Scoopy tahun berapa ya? Tahun 2025 atau 2024 saya lupa. Hanya saja ini pemasangannya dibalik. Jadi kan yang orinya itu kan gini ya, ini dibalik. Dan ini juga ditambahin plat karena posisi baut bawaan knalpot di sini. Nah, daripada ngebolongin, saya tambahin plat ke sini. Jadi rapi kelihatan. Untuk ini masih tetap bawaan. Jadi ada beberapa tetap bawaan dan tidak dicat. Ini kemudian footstep juga masih tetap bawaan. Kemudian standar 2 juga masih tetap bawaan. Lain-lainnya masih tetap bawaan. Jok khusus untuk spesi ini saya beli di Shopee 95.000 tanpa yang harus dipasang di tukang jok ya. Begitu sampai saya pasang tukang jok, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah ini warnanya ngepas banget sama body castnya, padahal ini tidak direncanakan ya. Nah, saya pilih yang dark brown atau coklat tua. Kemudian ini stripping ya. Ini saya beli di Shopee juga. Ini berapa ya kalau nggak salah, itu harganya itu 35.000 apa 30.000 gitu ya. Ini lupa nih. Ini berbahan vinil, pasang sendiri, kemudian setelah dicat warna hitam, kemudian dipasang ini. Setelah dipasang semua dengan stiker cuttingnya, baru di vernish 4 layer. Jadi ini memungkinkan tidak bisa dikeletek ya. Ya walaupun tidak tipis-tipis banget lah gitu, masih tebal. Kemudian ada aksesoris stiker Jepangan. Kemudian ini garnish 65.000 ya. Garnish juga 65.000. Ini stiker Jepangan nih murah nih, sekitar 25 ribuan. Kayak gini nih. Nah, ini juga ya. Nah, ini jadi aksesoris aja sih sebetulnya. Untuk stripping sudah 1 set depan belakang, ini saya modif sendiri. Ini saya pakai uji emisi Jepang, tempelan uji emisi biar terlihat lebih ke Jepang. Ya, tulisan juga Jepang. Ada antena bal, ini harusnya antena yang biasa dipasang di kaca mobil. Ini dari Napolex ya. Nah, landscape Napolex biasanya dipasang di kaca mati mobil, tapi saya dipasang di motor. Kemudian ini juga sama di smoke warna pink. Kemudian pelek, ini pelek sama garpu ini saya cat warna Kawasaki ya, Kawasaki KZ ada Kawasaki lah, pokoknya Kawasaki Ninja yang warnanya silver begini. Ini jadinya seperti ini dicat aja, tapi dikasih epoxy dulu ya, surfacer dulu, tapi tidak di vernish. Kemudian ini ada aksesoris juga, ini saya bolongin ya, saya bor, kemudian saya baut untuk aksesoris ini. Kemudian ini ya, stripping semua, ini bawaannya. Apalagi ya, oh iya, ini semuanya pengerjaannya saya lakukan sendiri, saya cat sendiri, saya bongkar sendiri, saya pasang sendiri, kecuali rangka ya. Rangka ini memang pada saat saya buka semua, ini rangkanya sangat kotor sekali, debu, tidak ada oli tapi debu. Nah, kemudian untuk rangka sendiri saya putuskan dibersihkannya di detailing khusus motor ya. Nanti saya share alamatnya. Ini rekomendasi sekali, harganya 200.000 selama pengerjaan selama 3 hari, dan hasilnya betul-betul luar biasa. Ini motor seperti baru keluar dari dealer ya, rangkanya ya. Tidak ada debu-debu sedikit pun. Asli ini mah. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk yang lain-lainnya seperti plat nomor, ini saya sudah rapihkan plat nomornya, kemudian kasih frame plate-nya juga bawaan dari Honda aslinya. Kemudian ini juga nih ya,
saya kasih sarung. Yang masih ori juga stepnya masih ori. Ini juga saya cat aja, ini juga saya cat senada dengan warna pelek ya. Ini juga masih, ini nggak diapa-apain. Ini pernak-pernik karet diganti juga, ini murah-murah ya biar kelihatan baru. Baut-baut juga saya ganti semuanya, cuman ini belum diganti karena belum ganti oli. Standar 1 masih bawaannya, standar 2 juga masih bawaannya, ini juga masih aman. Baut-baut juga ada beberapa yang sudah saya ganti ini. Nah, inilah tampilan Honda Specie tahun 2016 hasil restorasian. Teman-teman bisa cek. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, ini belakangnya. Ini saya ngerjainnya kurang lebih sekitar, karena santai ya, ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi untuk nyopotin sih cepet ya, nyopotin mah kurang lebih sekitar 1 jam udah beres nyopotin. Kemudian yang lama itu adalah proses pengeringan cat. Nah, jadi proses pengeringan catnya ini setelah dicat saya masukkan ke dalam mobil. Jadi sistemnya seperti semi oven. Kalau catnya sih di luar. Nah, setelah selesai cat langsung saya masukkan ke dalam mobil dan ya alhamdulillah tidak terkena debu ya pada saat pengeringan, tidak terkena debu pada saat pengeringan. Kalau saat pengecatan sih mungkin adalah debu-debu sedikit. Ini juga sudah saya sebagian sudah saya apa namanya udah saya poles ya. Cuman kalau ini belum nih, ini masih ada kulit-kulit jeruk sedikit. Ini belum dipoles, jadi belum dihamplas, belum disanding, kemudian belum dipoles. Karena lah cukup lah buat motor mah nggak usah rapi-rapi, segini juga udah lumayan gitu ya, lumayan ini. Ini juga alhamdulillah bagus sekali, ini rekomendasi juga. Nanti saya bagi yang menanyakan spare partnya, link-linknya nanti akan saya share ya, linknya di deskripsi bagi yang nanya aja. Ini juga. Nah, ini stiker-stiker kayak gini ya, stiker-stiker versi-versi Jepang. Oh ya, kemudian lampu saya ganti pakai yang H6 versi LED dan proyektor. Bagus ya. Ini alhamdulillah ya lebih terang dari yang ori lah. Ini teman-teman, mungkin review dari saya untuk yang Honda Specie ya. Mungkin rekomendasi juga buat teman. Sebetulnya ini modif-modif culture seperti ini, JDM seperti ini sudah ada 3 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini mah karena memang kebetulan ada teman kantor menawarkan motor, katanya mau beli nggak motor nih, ada Honda Matic. Motor apa? Motor Specie. Wah lumayan nih, saya jadiin coba, mau emang niat mau direstorasi gitu kan. Wah ya udahlah, harga masuk, kemudian emang kondisinya juga kurang sedap dipandang, ya udah akhirnya saya restorasi. Nyari-nyari referensi di TikTok, di Instagram, di YouTube, di FB juga, keluarlah Specie model culture yang memang sekarang katanya lagi rame lagi gitu, atau memang rame terus gitu ya dari kemarin. Itu mungkin teman-teman ya, seperti ini ya hasilnya nih, boleh dilihat. Ini sudah berapa ya, udah 3 minggu pemakaian ya, setelah 1 bulan pemakaian sudah setelah ini di restorasi. Nah ini juga makanya udah lumayan banyak yang kotor-kotor, tapi ya lumayan lah ya untuk versi cat Sapporo ya, seperti ini detailnya. Memang sih tidak sebagus cat kompresor ya, tapi ya lumayan aja lah segini mah gitu. Biarpun masih ada kulit-kulit jeruk kalau dilihat dari jauh mah. Iya, kita cek ya. Kita kali ini belum ada mobil yang direview ya, motor dulu aja. Nah ini oke nggak, boleh jadi referensi lah buat teman-teman yang punya motor Honda Specie. Ini jadi kelihatan gambot. Untuk tingginya sendiri ini masih tingginya sama ya seperti motor, seperti pelek orinya kan. Pelek orinya itu ring 14, karena ini harusnya kelihatannya mungkin karena ini pakai ring 12 harusnya lebih ceper, tapi nggak ceper juga ya. Dan ini normal seperti bawaannya. Karena apa? Karena bannya ini tebal, bannya tinggi, jadi jatuhnya
tetap tinggi motornya, tapi terlihat lebih gambot karena bannya gede, kecil gede, donat ya sebutnya juga. Jadi memang menunjang body spesi yang memang terlihat gambot dari depan, terutama terlihat gambot dari belakang. Nah ya, lampunya aja udah kayaknya udah melebar banget tuh. Makanya ini yang kurang disukai dulu waktu zaman-zaman motor ini keluar. Jadi orang tuh senang-senang yang body ramping. Dulu pada saat itu memang Honda Beat juaranya. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa saya infokan ya terkait dengan restorasi motor Honda Spesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi referensi buat teman-teman yang punya motor Spesi untuk membangun kembali ya, untuk membangun apa ya, untuk membangunkan auranya kembali gitu ya, biar enak dipakai, biar enak dilihat. Jadi jangan cuma enak dilihat tapi nyaman juga untuk dipakai. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.